Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Sufiani dengan NIM 1905010262, program studi perbankan syariah semester 5. Baik, tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi ujian akhir semester saya mata kuliah Akuntansi Manajemen Syariah. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama mengenai analisis pengambilan keputusan jangka pendek, production aspect. Keputusan taktis merupakan suatu tindakan berskala kecil yang bermanfaat untuk tujuan jangka panjang. Pengambilan keputusan taktis terdiri atas pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil langsung atau terbatas. Kemudian, model pengambilan keputusan yang pertama mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi alternatif, mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Kemudian menghitung total biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif yang layak, menilai faktor-faktor kualitatif dan membuat keputusan. Selanjutnya, jenis pengambilan keputusan jangka pendek. Yang pertama, membeli atau membuat sendiri, menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk, menghentikan atau melanjutkan produksi produk tertentu, menerima atau menolak pesanan khusus. Nah, next lanjut. Analisis pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan rutin, yaitu keputusan manajemen yang terdiri secara berulang-ulang dengan kondisi yang sama. Yang kedua, keputusan khusus, yaitu keputusan manajemen yang tidak rutin terjadi. Untuk materi selanjutnya mengenai sistem manajemen biaya dan activity based management. Sistem manajemen biaya. Yang pertama, manajemen biaya adalah sistem yang didesain untuk menyediakan informasi bagi manajemen untuk mengidentifikasi peluang-peluang penyempurnaan, perencanaan strategi, pembuatan keputusan operasional mengenai pengadaan dan penggunaan sumber-sumber yang diperlukan oleh organisasi. Yang kedua, manfaat sistem manajemen biaya. Yang pertama, merencanakan dan mengendalikan organisasi, meningkatkan keterlacakan biaya, mengoptimumkan kinerja daur hidup, membuat keputusan, manajemen investasi, mengukur kinerja, mendukung otomatis dan filosofi pemanufakturan. Yang selanjutnya, activity based management atau manajemen berdasarkan aktivitas adalah pendekatan yang luas dan terpadu yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas dengan tujuan perbaikan nilai pelanggan dan laba yang dicapai dengan menyediakan nilai ini. Selanjutnya, kelompok 2, konsep biaya dan manajemen biaya atau cost management. Yang pertama, konsep biaya. Konsep biaya merupakan konsep yang terpenting dalam akuntansi biaya dan akuntansi manajemen. Adapun tujuannya memperoleh informasi biaya yang digunakan untuk proses perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Yang kedua, klasifikasi biaya. Antara lain, objek pengeluaran, fungsi pokok perusahaan, hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, hubungan biaya dengan volume kegiatan atas dasar waktu, dan hubungan dengan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, manajemen biaya, cost management. Cost management adalah sistem yang didesain untuk menyediakan informasi bagi manajemen untuk pengidentifikasian peluang penyempurnaan, perencanaan strategi, dan pembuatan keputusan operasional. Next, untuk materi selanjutnya, sistem penanganan fleksibel dan support activity cost. Anggaran fleksibel merupakan suatu sistem perencanaan dan penyusunan anggaran perusahaan apabila hasil output kegiatan operasional bersifat tidak tetap atau berubah-ubah. Sedang support activity cost adalah segala dukungan dari beberapa orang atau komunitas yang mendukung terjadinya kegiatan operasional. Yang kedua, karakteristik anggaran fleksibel. Yang pertama, anggaran fleksibel disusun untuk beberapa aktivitas, bukan hanya untuk satu tingkat kegiatan atau aktivitas saja. Yang kemudian, anggaran fleksibel bersifat dinamis. Jenis anggaran ini bisa disesuaikan berdasarkan tingkat aktivitas yang dilakukan selama masih ada rank relevan walaupun periode tersebut telah berlalu. Kemudian, jenis-jenis anggaran fleksibel. Sebuah perusahaan dapat menghasilkan beberapa variasi anggaran fleksibel yang berkisaran dari dasar hingga canggih tergantung pada kebutuhan perusahaan. Nah, ada 3 jenis
anggaran fleksibel yang paling umum digunakan yang pertama, anggaran fleksibel dasar, anggaran fleksibel menengah, dan anggaran fleksibel tingkat lanjut. Next, selanjutnya akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan sebuah sistem yang mengumpulkan dan memproses, menganalisis, menghitung, dan mencatat informasi keuangan mengenai sebuah organisasi dan melaporkan informasi tersebut kepada pengambil keputusan. Kemudian, karakteristik akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, adanya identifikasi pusat pertanggungjawaban. Yang kedua, standar yang ditetapkan sebagai tolak ukur kinerja manajer yang bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu. Yang ketiga, kinerja manajer finansial diukur dengan membandingkan realisasi dengan anggaran. Yang keempat, manajer secara individual diberi penghargaan atau hukuman berdasarkan kebijakan manajemen yang lebih tinggi. Kemudian, syarat-syarat akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, struktur organisasi, anggaran, pengelolaan biaya, sistem akuntansi biaya, dan sistem pelaporan biaya. Materi selanjutnya yaitu Investment Center Evaluation and Transfer Pricing. Investment Center atau pusat investasi adalah unit organisasi yang bertanggung jawab kepada manajemen puncak ke atas profitabilitasnya terkait dengan basis investasi unit itu tersendiri. Bagian B, measuring the performance of profit center using variable and absorption income statement, yaitu biaya overhead tetap adalah biaya yang dapat diinventarisasi antara lain penilaian persediaan, laporan laba rugi menggunakan biaya penyerapan dan variabel. Yang ketiga, hubungan produksi, penjualan, dan pendapatan, perlakuan biaya overhead tetap dalam biaya penerapan, mengevaluasi manajer pusat laba, laporan pendapatan tersegmentasi menggunakan biaya variabel. Nah, selanjutnya transfer pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi, baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi dalam finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Adapun tujuan transfer pricing yang pertama untuk mengakali jumlah profit sehingga pembayaran pajak dan pembagian dividen menjadi rendah. Kedua, menggelembungkan profit untuk memoles window dressing laporan keuangan. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu tentang hybrid costing atau operation costing. Hybrid costing sering disebut juga dengan biaya operasi, operation costing, sehingga hybrid costing dapat juga diartikan gabungan antara karakteristik biaya pekerjaan atau job order costing dengan biaya operation costing. Deskripsi job order costing system. Yang pertama, gambaran job order costing. Perusahaan yang beroperasi di industri job order menghasilkan beragam produk atau pekerjaan yang biasanya sangat berbeda satu sama lain. Yang kedua, materi requisition from, biaya bahan langsung yang ditugaskan pekerjaan dengan menggunakan dokumen sumber yang dikenal sebagai material requisition form. Yang kedua, job time ticket, cara di mana biaya tenaga kerja langsung dibebankan ke pekerja individual adalah dokumen sumber yang dikenal sebagai job time ticket. Yang terakhir, proses costing. Dalam sistem kalkulasi biaya proses, biaya per unit produk atau jasa diperoleh dengan membebankan total biaya kebanyakan unit yang identik atau serupa. Perbedaan utama antara kalkulasi biaya dan biaya pekerjaan pesanan atau job order costing terletak pada perluasan rata-rata yang digunakan untuk menghitung per unit produk atau jasa. Dalam sistem costing, setiap pekerjaan menggunakan kuantitas sumber daya produksi yang berbeda, sehingga tidak dapat membebankan setiap pekerjaan dengan rata-rata biaya produksi yang sama. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.